Suatu siang, sehabis kuliah, Romeo baru saja bersiap hendak naik bus Transmetro di seberang jalan depan gapura kampus, ketika melihat Gadisa berjalan dengan langkah-langkah cepat. Mata gadis itu memerah dan menjatuhkan bulir-bulir bening yang membasahi pipi halusnya. Romeo juga melihat cowok gagah nan tampan yang akhir-akhir ini sering mendampingi Gadisa, berusaha menahan langkah gadis itu. Romeo menunda niatnya untuk naik ke bus. Matanya menatap tajam ke arah cowok gagah itu. Cowok sialan itu pasti sudah menyakiti kekasih hatiku, tuduh batinnya segera. Lalu, setan-setan jelek bertanduk seketika meracuni pikirannya, dan makhluk terkutuk itu hampir berhasil menghasutnya, saat melihat kekasih hatinya berusaha memberontak untuk melepaskan pegangan tangan cowok sialan, yang seketika berubah menjadi jelek dalam pandangannya. Emosi Romeo memuncak, tapi masih terkekang. Namun mata elangnya tetap tajam mengawasi kekasih hatinya itu. "Lepasin aku Jemi, tak ada lagi yang perlu dijelasin. Kamu jelas-jelas udah mengkhianatiku, lepasin," teriak Gadisa dengan nada bergetar. Bulir-bulir bening yang ditumpahkan sepasang mata indahnya semakin meluncur deras membasahi pipinya. Romeo menggeram, tak tahan lagi menahan gemuruh yang hendak meledak di dalam dadanya, lalu berlari menyeberangi jalan. "Lepaskan Disa buaya darat," bentaknya berdiri dengan garang, bagaikan pawang penangkap buaya bersenjatakan tali penjerat, siap menjerat dan menghempaskan si buaya darat dengan kegeraman yang amat sangat, kegeraman yang segera akan menyemburkan api yang dahsyat, kalau saja disulut dengan sedikit api. Tak perlu menunggu lama, ternyata api penyulut yang dinanti-nanti segera memenuhi undangannya. "Hei gembel sialan, kau siapa? Jangan ikut campur urusanku. Gadisa pacarku, tahu," serang cowok bernama Jami itu seraya meluruskan jari telunjuknya ke arah muka Romeo, melemparkan seringai sinis menyakitkan hati. Romeo hampir saja melompat menerjang Jemi, namun membatalkan niatnya ketika mendengar teriakan keras Gadisa. "Tidak lagi untuk saat ini Jemi. Cukup hanya 2 minggu kau jadi pacarku dan mengkhianatiku. Sekarang kita putus. Kau bukan pacarku lagi." "Yes," teriak hati Romeo senang, menang. Api amarahnya menyurut. Tapi Jemi ngotot juga rupanya. Diguncangnya kedua bahu Gadisa berulang kali sambil menyanyikan bujukan-bujukan basi. Gadisa tak peduli, kembali meronta, mencoba melepaskan bahunya dari cengkraman kasar Jemi. Darah Romeo mendidih lagi, api amarahnya seketika membesar menerobos dinding kesabarannya, dan setan laknat itu berhasil menghasutnya untuk menyerang Jemi. "Lepaskan Disa," teriaknya sambil menghantamkan tinjunya yang mengena telak di mulut cowok yang telah menorehkan luka perih di hati kekasih hatinya itu. Romeo berdiri garang menatap Jemi yang terhuyung-huyung sambil mengeluarkan umpatan-umpatan sampah. Romeo bersiap melayangkan pukulan berikutnya, namun gerakannya seketika terkunci. "Romeo, mengapa kamu memukulnya? Kamu jangan sok jadi pahlawan kesiangan. Kamu bukan siapa-siapa aku." Kata-kata Gadisa langsung menusuk telak hati Romeo, meruntuhkan kokohnya dinding sayangnya pada gadis itu. Rasa sayangnya hancur berkeping-keping, berserakan di jalanan. Hatinya hancur lebur. Sesaat Romeo hanya mematung dengan pandangan mata nanar, dan sekujur tubuhnya terasa panas karena menahan luka nan pedih. Ia memperhatikan Gadisa berlari menuju mobilnya, berlalu menghilang dari pandangannya dan Jemi yang tersenyum masam mengejeknya. "Kau dengar apa yang dikatakan Disa? Kau bukan siapa-siapanya Disa. Dasar gembel sialan, pahlawan kesiangan," cela Jemi sambil berjalan menuju mobilnya dan segera melesat pergi membawa sejuta dendam di dadanya. "Gadisa sayang, tidak bisa dengan cara baik, kau akan kudapatkan dengan cara tidak baik. Kau juga gembel sialan, kau berhutang padaku karena telah berani memukul dan mempermalukanku. Awas kau, tunggu, kutagih hutangmu," katanya dalam hati. Romeo masih berdiri mematung sampai ketika security kampus mendekatinya. "Rom, kau baik-baik saja?" tegur si security yang memang mengenal Romeo. Romeo tersentak, tapi dadanya masih tetap perih. "Iya bang, tak apa-apa.
Si security menepuk bahu Romeo. Dibawa santai saja Rom, lupakan saja kejadian tadi. Romeo tersenyum getir. Makasih bang, aku pulang dulu, ucapnya, lalu berjalan menuju bus kota yang berhenti di seberang jalan. Gadisa membunyikan klakson mobilnya dengan kesal berulang-ulang, bahkan ketika si security tergopoh-gopoh membuka pintu gerbang, klakson itu masih juga memekik. Begitu gerbang terbuka lebar, mobilnya melesat masuk ke halaman dan berhenti dengan suara mendecit. Gadisa keluar dari mobilnya, menutup pintu dengan menghempas, dan berjalan dengan langkah tergesa-gesa menuju pintu rumah. Si security hanya memandang keheranan, sebab seingatnya selama ia bekerja di rumah itu, tidak pernah anak bungsu majikannya itu bersikap seperti itu. Ia heran, Gadisa hampir tidak pernah membunyikan klakson ketika menghentikan mobil di depan gerbang, dan akan menunggu dengan sabar sampai ia membukakan pintu gerbang. Kalau berpapasan, Gadisa pun selalu menyapanya dengan ramah. Aneh, apa karena masalah dengan cowok tadi ya? Duga pikirannya. Setiba di kamarnya, Gadisa langsung menghempaskan tubuhnya di atas tempat tidur, serta-merta menumpahkan gejolak di dalam hatinya lewat tangisan. Ia tidak menyangka, kalau tadi ia akan tega mengeluarkan kata-kata kasar kepada Romeo. Ia seakan tidak sadar ketika mengucapkannya, kata-kata itu meluncur begitu saja, di saat pikiran dan hatinya masih dipenuhi kemarahan kepada Jemi yang telah mengkhianatinya. Sejak di mobil tadi, dalam perjalanan pulang, ia menyesal sekali telah mengucapkan kata-kata kasar itu. Oh, betapa jahatnya mulutku. Aku pasti udah nyakitin perasaan Romeo. Sekarang di saat kemarahannya mulai menyurut, pikiran sadarnya mengakui, bahwa apa yang dilakukan Romeo terhadap Jemi tadi, adalah untuk membela kehormatannya. Oh, maaf Romeo, maaf. Tiada henti penyesalan menyerangnya. Tiba-tiba perasaan mual menyodok perutnya, ketika mengingat alasan yang dikemukakan Jemi lewat HP semalam. Jemi mengatakan bahwa ia nekat selingkuh sebab ia kesal pada Gadisa yang seakan-akan tidak menganggapnya sebagai pacar, karena selama berpacaran Gadisa selalu menghindari bermesraan terlalu jauh dengannya, jangankan mencium atau memeluk, memegang tangan saja selalu ditolak Gadisa. Apa hanya itu yang diinginkan cowok saat pacaran? Batinnya perih. Kini kegeraman dengan cepat memasuki Gadisa, ketika ingatannya menayangkan visualisasi saat ia memergoki Jemi sedang bermesraan dengan seorang gadis di restoran, di sebuah mall. Saat itu ia langsung menghampiri Jemi, dan tanpa berkata-kata, ia langsung menyambar minuman di meja, mengguyurkannya ke kepala Jemi lalu meninggalkan cowok itu dan ceweknya yang hanya bisa melongo seperti sapi idiot. Kemudian berkali-kali Jemi mengemukakan alasan rendah itu lewat HP malam tadi. Tidak puas, Jemi lalu mendatangi rumahnya ketika ia hendak berangkat ke kampus untuk kuliah siang. Ia tak menggubris, langsung naik ke mobilnya dan meninggalkan Jemi. Jemi mengikutinya, memepet mobilnya, dan berhasil mendesaknya berhenti di depan gapura kampus, mencoba beralasan lagi, merayu dengan rayuan gombal basi, sampai akhirnya cowok otak mesum itu dihajar Romeo. Air mata Gadisa meleleh lagi mengingat peristiwa itu, mengingat Romeo. Hatinya semakin perih mengingat ekspresi hancur di wajah Romeo, bahkan lebih perih jika dibandingkan bila ia mengingat pengkhianatan Jemi. Sebelumnya Gadisa memang tidak pernah pacaran. Ia bahkan pernah membenci semua cowok karena masih trauma dengan peristiwa bunuh diri kakak perempuannya, akibat ditinggal menikah tunangannya. Sejak kematian kakaknya itu 5 tahun yang lalu, Gadisa selalu menyendiri, tidak terlalu senang bergaul, dan terkesan tertutup. Di kampus, sesekali ia hanya berbicara dengan Bella. Namun kebenciannya terhadap cowok memudar, ketika ia mulai suka memperhatikan gerak-gerik Romeo di kampus, tapi hanya memperhatikan tanpa berminat mengenal, apalagi berbicara dengan pemuda itu, sama sekali tak terpikirkan di benaknya. Tapi sejak itu perasaannya mulai menyatakan tidak adil, kalau ia menganggap bahwa semua cowok itu sama bajingannya dengan mantan tunangan mendiang kakaknya itu. Lalu kejadian kecelakaan ringan pagi itulah yang mempertemukannya secara langsung dan lebih dekat dengan Romeo. Mereka mulai akrab, dan beberapa kali jalan berdua ke mall atau ke toko buku. Dan Gadisa lega, senang, saat Romeo terlihat bisa menerima penolakannya, ketika pemuda itu menyatakan cinta padanya. Tapi hari ini, ia merasa bersalah sekali karena meyakini bahwa Romeo pasti sakit hati akibat perkataan tajamnya tadi. Sekarang pikirannya menumpahkan kesalahan pada Jemi, dan juga dirinya sendiri. Kalau saja ia tidak terkesan melihat sikap awal Jemi yang terlihat seperti seorang pria sejati,
setelah lebih dari 6 tahun mereka tidak bertemu, sejak Jumi melanjutkan studinya di Australia. Kalau saja ia tidak menerima Jumi menjadi pacarnya, karena mempertimbangkan sikapnya yang gentleman itu, dan karena mengingat bahwa Jumi itu adalah anak teman papanya. Dan kalau saja Jumi tidak mengkhianatinya, maka kejadian itu tidak akan terjadi, kejadian yang menyisakan rasa bersalahnya terhadap Romeo. Lalu kalau-kalau berikutnya tiada henti mengganggu pikirannya, sampai akhirnya ia tertidur, karena kelelahan oleh pikiran-pikiran yang memberati kepalanya.